Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah berada di tema 3, subtema 1, namun kita masih berada di pembelajaran 1. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ustadz akan langsung saja menuju ke materi kita ya. Silahkan kalian buka buku kalian yang dari Kemendikbud. Ini ada di halaman 6, ada di halaman 6. Silakan kalian lihat di halaman 6. Oke, hari ini kita akan bahas sedikit tentang hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Nah, kita baca dulu. Hewan ruminansia ini erat kaitannya dengan beberapa hewan seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Ini adalah beberapa contoh hewan ruminansia. Oke, langsung saja ya. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Ya, kenapa sapi disebut dengan hewan ruminansia? Karena dia hewan yang memamah makanannya atau mengunyah makanannya itu sebanyak 2 kali. Setelah ditelan dia dikeluarkan dan dikunyah lagi, atau disebut dengan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung yang berfungsi Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Nah, jadi ini ya mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Nah, jadi yang akan kita lihat hari ini, akan kita bahas hari ini adalah hewan ruminansia sapi. Nah, jadi sapi yang akan kita perdalam hari ini. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Nah, jadi dalam mulut sapi ada 3 organ. Yang pertama gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Gigi berarti pencernaan secara mekanik. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, jadi sapi memiliki 4 perut
yang namanya berbeda-beda. Yang pertama ada rumen. Setelah itu ada setelah dia dikunyah, makanan dikunyah. Setelah makanan dikunyah, maka dia akan menuju ke rumen. Ini urutannya ya. Setelah dia berada di rumen, makanan akan berpindah ke retikulum. Setelah ke retikulum, ini bisa dikunyah lagi. Nah, proses inilah yang disebut dengan memamah biak, atau dia memamah makanannya sebanyak 2 kali tadi ya. Kemudian setelah di retikulum dan dikunyah kembali, maka makanan akan masuk ke omasum. Nah, setelah di omasum, maka akan masuk ke obomasum. Obomasum akan menuju ke sini sampai ke anus. Oke, untuk mempermudah kalian agar kalian lebih paham. Nah, silakan saksikan video berikut. Sadar nggak, jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka, dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari. Mereka terlihat sering mengunyah karena mereka merupakan hewan ruminansia, atau hewan memamah biak. Ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan. Ruminansia disebut hewan memamah biak karena mereka memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Contoh terdekat adalah sapi. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah poligastrik, artinya perut mereka dibagi menjadi beberapa rongga. Sapi memiliki 4 rongga pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Akhirnya, bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida, enzim yang sama yang dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Dan di abomasum, sapi mendapatkan protein yang dibutuhkan dari makanannya. Hewan ruminansia telah memainkan peran besar dalam menyediakan makanan bagi manusia, dan karenanya banyak diternakan untuk daging dan produk lainnya. Hewan ruminansia adalah bagian berharga dari rantai makanan manusia, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencerna tanaman tertentu yang tidak dapat dicerna oleh mamalia lain. Di lain sisi, hewan ruminansia juga menjadi subjek perdebatan mengenai peran mereka dalam perubahan iklim, karena kemampuan mereka memproduksi metana, yang dikeluarkan melalui sendawa dan kentut mereka. Peneliti menduga, metana dari ruminansia turut berperan memicu perubahan iklim dan global warming. Oke, nah video tadi menjelaskan tentang proses pencernaan dari hewan ruminansia, yaitu sapi ya. Untuk kalau kalian masih penasaran dengan sistem pencernaan pada hewan ruminansia, nah
videonya bisa diulang lagi, atau di sini juga ada tulisan mengenai bagian-bagian dari lambung sapi, ini bisa dibaca. Kemudian nanti hari ini ada tugas yang akan kalian kerjakan, silahkan nanti dilihat di Google Classroom. Mungkin sampai sini aja dulu dari Ustadz untuk pelajaran kita hari ini. Ustadz akhiri, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.